telah siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tetapi hamba berdoa lebih daripada itu. Beri sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan diagungkan. Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah disembelih, tetapi sudah bangkit dari antara orang mati. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari kita memperingati Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya, menderita sengsara, mati di kayu salib ganti kita sekalian. Saya waktu lihat postingan-postingan di Facebook, ada ungkapan juga yang bagi saya mungkin sesuatu yang bisa disalahartikan tetapi juga benar, yaitu selamat merayakan Jumat Agung. Saya kalau nanti sebentar kita akan perjamuan. Kalau istilah yang digunakan di Lukas itu dikatakan menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau merayakan kematian Yesus, kalau merayakan kematiannya enggak, tapi merayakan karena dia bangkit ya, tapi juga merayakan karena dia menang sampai di kayu salib ya. Karena saya waktu menulis tesis, istilah dimuliakan, anak Allah dimuliakan, rupanya itu disalib. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari awal iblis merancang atau membuat sedemikian rupa sehingga Yesus diambil jalan pintas untuk lompat misalnya dari bait Allah, hubungan bait Allah. Karena waktu kalau Yesus lompat tidak apa-apa, orang akan angkat, oh itu betul Mesias. Kemudian di sepanjang pelayanannya dan bahkan perjalanan menuju ke salib, ada olokan, ejekan sampai di atas kayu salib. Mereka bilang kalau betul engkau anak Allah turun dari salib itu. Kalau engkau betul Mesias. Tapi Yesus tidak melakukannya sampai akhir. Sehingga kalau kita bicara tentang merayakan karena dia menang sampai di kayu salib, oke, betul. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi yang saya ingin jelaskan atau tekankan pada saat ini yaitu kita harus pahami bahwa peristiwa sengsara, peristiwa penderitaan sampai kematian Yesus Kristus di kayu salib itu adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Itu dulu. Ini bukan suatu cerita dari sekelompok agama yaitu Kristen atau Katolik atau ya mungkin ya saya kira ya Kristen dan Katolik. Ini bukan cuma cerita sekedar cerita, tetapi benar-benar peristiwa terjadi. Yesus dia mati di kayu salib. Makanya di pengakuan iman Rasuli kan, aku percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, kemudian apa? Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Kenapa ada istilah Pontius Pilatus di situ? Ingin menjelaskan benar-benar kematian Yesus ada dalam sejarah. Saudara-saudara, itu yang pertama yang harus kita pahami. Namun demikian, walaupun ini benar-benar terjadi, peristiwa sengsara dan kematian Yesus itu adalah peristiwa yang sangat sulit dijelaskan. Khususnya kalau berhubungan dengan keselamatan. Berita tentang salib Yesus yang menyelamatkan disebut oleh beberapa orang pada waktu itu sebagai suatu kebodohan. Masa kok orang disalib bisa menyelamatkan? Masa kok salib itu tanda kemenangan? Masa disalib kok itu kemuliaan? Nah, oleh karena itu saya kembali ke ucapan-ucapan itu, selamat merayakan Jumat Agung. Itu benarnya di sini. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus menderita sengsara di atas kayu salib oleh banyak orang sekali lagi sebagai suatu kelemahan, sebagai suatu ketakberdayaan, sebagai suatu nasib buruk yang sangat memilukan. Tetapi pertanyaannya, apakah memang penderitaan dan sengsara Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah suatu kelemahan? Apakah memang kematian Yesus dan sengsara Yesus di atas kayu salib itu bukti ketidakberdayaan dan sebagai korban keadaan dan suatu nasib buruk yang ditimpa oleh Yesus? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Apakah peristiwa ini suatu peristiwa yang memilukan sampai-sampai waktu perempuan-perempuan menangis, pada waktu itu Yesus berkata, jangan menangis, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Nah, memang itu ada tafsiran tertentu, tapi saya lanjut. Tentunya kematian Yesus ini bukan suatu bentuk ketakberdayaan atau korban nasib buruk yang dialami oleh Yesus. Bukan, itu bukan. Yesus Kristus menderita sengsara sampai mati di kayu salib itu bukan korban keadaan, bukan pula sebagai nasib buruk yang harus diterimanya. Tetapi saudara-saudara, secara sadar dia atau secara sadar Tuhan Yesus menerima dan menjalani masa-masa sulit yang penuh derita dan sengsara itu sampai dia mati. Ini membuktikan bahwa Yesus, sekalipun dia di kayu salib, sekalipun dia menderita, Yesus Kristus tetap pegang kendali. Karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah Yesus Kristus tetap pegang kendali, sekalipun dia di atas kayu salib. Saudara-saudara, sekalipun sedang didera sengsara karena salib, kendati pun di tengah-tengah menahan derita hukuman karena dianggap bersalah dan dijadikan atau disamakan dengan para penjahat, para pendosa, Yesus Kristus tetap pegang kendali. Dia tidak meratapi penderitaannya sebagai sebuah nasib buruk, tetapi dia tetap menyatakan otoritasnya. Dia tetap menyatakan kuasanya dan pengendaliannya atas situasi atau sengsara yang sedang dipikulnya. Pertanyaannya, apakah bukti bahwa Yesus mengendalikan situasi? Saudara, berdasarkan atau bertitik tolak dari pembacaan Lukas pasal 23, mari kita lihat Lukas 23. Lukas 23 ayat 32 sampai ayat 49. Lukas 23 ayat 32 sampai 49. Nah, bertitik tolak dari pembacaan ini kita akan menyimak ada 3 dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib sebagai bukti bahwa Yesus Kristus tetap pegang kendali. Kita akan lihat ada 3 dari total 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ada 3 perkataan yang membuktikan bahwa dia tetap pegang kendali. Sebenarnya 7 perkataan itu bukti bahwa dia pegang kendali. Mari kita lihat satu persatu. Saya ajak kita baca dulu bersama-sama. Lukas pasal 23 ayat 32 sampai ayat yang ke-49. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Nanti kita akan lihat pembacaan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, bukti pertama bahwa Yesus Kristus tetap pegang kendali sekalipun dia di tengah-tengah pergumulan penderitaan di salib, yaitu kita lihat ayat 34. Yesus Kristus berdoa untuk pengampunan para pendosa. Itu luar biasa ya. Yesus Kristus tetap berdoa untuk pengampunan para pendosa. Artinya apa? Artinya dalam penderitaannya Yesus Kristus tetap memohon pengampunan dari Bapa bagi mereka yang menyebabkan penderitaannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau kita pada situasi itu, kita menderita, kita sakit, kita bergumul karena ada orang yang mengakibatkan itu dan berhadapan langsung dengan kita, menganiaya kita, kemungkinan yang diharapkan akan mengutuk, kita akan mengutuk, kita akan mencelah. Tetapi saudara, Yesus dia tidak kehilangan akal untuk mengutuk dan mencela, tetapi dia tetap mengendalikan situasi
dan berdoa memohon kepada Bapa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 34 doanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 7 perkataan Yesus di kayu salib ini adalah perkataan yang pertama. Ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 8, kita lihat 1 Korintus 2 ayat 8. Kalau mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias, maka mereka tidak akan menghukum dia sampai mati di kayu salib. Dan kalau Yesus tidak sampai di kayu salib, maka tidak ada penebusan dosa, tidak ada pendamaian, ya, tidak ada korban pendamaian dan pembenaran. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 8. Dikatakan seperti ini. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ampunilah mereka. Saudara-saudara, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah doa Yesus Kristus. Mereka yang menyalibkan Yesus, mereka yang mengejeknya, mereka yang mengolok-olokkannya, ia tidak dapat dengan mengatakan bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dan Yesus berdoa untuk mereka itu. Bayangkan, kalau kamu sungguh anak Allah, turunlah dari salib. Selamatkanlah dirimu. Saudara, ini godaan terakhir. Kalau mungkin kita manusia biasa, kan Yesus punya kuasa. Dalam Filipi pasal 2, ayat yang kelima, dikatakan dia mengosongkan diri, menghampakan dirinya, menjadikan dirinya tanpa reputasi. Artinya membatasi dirinya menjadi seorang manusia, taat sampai mati di kayu salib. Nah, sementara tergantung di kayu salib, kuasa memang masih Yesus memiliki kuasa itu karena dia Allah. Dan sedang diejek-ejek, kalau betul engkau anak Allah, kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu, turunlah dari salib. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Dia tetap kendalikan dirinya dan dia berdoa untuk mereka yang mengolok-olok dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari ucapan yang pertama dari Yesus Kristus ini ada beberapa pelajaran penting dari sikap dan isi doa Yesus ini. Yang pertama, kita harus kuasai diri dan tetap tenang supaya bisa berdoa. Ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan, ada penderitaan, mungkin disebabkan oleh musuh-musuh atau orang-orang. Kita harus tetap kuasai diri. Ya, kalau kita tidak kuasai diri, ya biasa tuh pengalaman kita pribadi-pribadi mungkin. Kalau saya begitu. Ketika sudah tidak bisa menguasai diri, mulai meluncur kata-kata. Bahkan mungkin kalau yang lain meluncur tangan dan kaki. Bahkan yang lain mungkin lari ke rumah, ambil parang, panah. Tidak menguasai diri kan? Bukan lari melarikan diri, tapi lari ambil parang. Nah, saudara-saudara, penguasaan diri ini sangat penting. Dan Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kalau kita kuasai diri, kita bisa berdoa. Kuasailah dirimu supaya engkau bisa berdoa. Kadang-kadang mungkin anak-anak ujian, ini musik gimana ini? Blank, lupa semua. Karena so hafal satu malam, ketika mandi hilang lenyap semua. Banyak kali bilang gitu, Bapak saya so hafal. Hafal betul Bapak. Terus waktu pagi-pagi saya mandi, selesai mandi semua hilang. Macam dicuci saya pakai sabun. Karena kamu hafal itu bukan hafal di hati, tapi hafal di kepala. Jadi karena hafal di luar kepala, di luar toh, langsung dia hilang sudah. Nah, misalnya dalam kondisi seperti itu, satu hal yang saya dibuat setelah saya bertobat ya, aku ikut ujian, blank. Apa ini? Saya tenangkan diri, tarik nafas dalam dan mulai berdoa. Tuhan, ingatkan apa yang saya pelajari. Ingat doanya ya, yang belajar-belajar yang sekolah. Tuhan, ingatkan apa yang saya pelajari. Artinya kalau tidak belajar satu malam jangan berdoa. Tuhan mau tolong bagaimana kalau tidak belajar satu malam? Iya toh? Ada bilang, aduh Tuhan saya lupa belajar tadi malam. Saya doa puasa dan doa semalam suntuk sampai ngantuk. Jadi saya tidak bisa belajar. Tuhan bilang, saya mau tolong kau bagaimana? Tidak ada di hatimu, tidak ada di otakmu. Tapi kalau ada belajar, kita tinggal bilang, ingatkan apa yang saya pelajari. Nah itu contoh, kuasai diri supaya bisa berdoa. Kemudian saudara, pelajaran yang kedua di sini, sapalah Allah sebagai Bapa. Ya Bapa. Ini Yesus berdoa kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Bapa. Dari Allah Tritunggal ini Bapa, Anak, Roh. Dia berdoa, ya Bapa.
Dan doa-doa Yesus itu diberikan contoh kan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Jadi berdoa, sapalah Allah sebagai Bapa juga, karena dia adalah Bapa kita. Jadi kalau bilang Bapa di surga, atau kalau bilang Tuhan Yesus, atau kalau bilang ya Allah pencipta langit dan bumi, apakah itu tidak salah? Tapi ketika kita berkata ya Bapa, berarti kita sedang berbicara tentang adanya hubungan yang intim antara Sang Pencipta sebagai Bapa dan kita adalah anak. Itu pelajaran yang kedua. Karena apa? Karena dia adalah Bapa yang baik. Lukas 11 ayat 11. Contohnya, Bapa manakah di antara kamu kalau minta roti dikasih batu? Karena dia Bapa yang baik. Pelajaran yang ketiga dari doa Yesus ini, berdoa bagi musuh kita. Berdoa bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Sekarang pertanyaannya, Yesus berdoa. Baru kau doa apa? Saya bilang, Tuhan kalau boleh mati kah? Bah, bukan gitu. Yang maksud berdoa adalah mendoakan mereka supaya Tuhan ampuni mereka. Ini kan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka anak Tuhan yang sungguh, mereka tahu bahwa mereka perbuat itu salah. Makanya mereka tidak akan perbuat. Tapi ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi saya lihat saudara, di Facebook juga ini, kalau ada peristiwa misalnya bom yang kemarin itu. Ada bilang, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah doa itu betul? Doa di Facebook, Tuhan tidak tahu Tuhan Yesus baca Facebook atau tidak. Tapi berdoa di dalam pribadi saja, Tuhan ampunilah mereka. Mereka memang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus pada waktu dia belum kenal Yesus secara pribadi, dia sebagai ahli Taurat, dia menganggap bahwa orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus itu patut dihukum atau ditangkap, dibunuh. Dan dianggap itu sebagai pengabdiannya. Dianggap ini sebagai ibadahnya. Tetapi ketika Tuhan menjamah dia, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, siapa yang aku aniaya? Siapakah engkau? Aku, ya Yesus. Jadi menganiaya orang berdosa, orang percaya seperti menganiaya Yesus. Itu yang pertama. Kita lihat, walaupun disalib, walaupun menderita, dia tetap pegang kendali. Bukti pertama, dia mendoakan, dia berdoa memohon pengampunan bagi orang-orang yang telah menganiaya dia. Bukti yang kedua, Yesus Kristus memberi jaminan bagi yang berharap padanya. Kita lihat ayatnya yang ke-39 sampai 40. Kita baca ayat yang 9. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43, sama-sama kita baca. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini Yesus dalam penderitaan digantung di kayu salib, dosa seluruh dunia ditimpakan kepadanya. Permulaan penderitaannya bukan masalah fisik saja, tetapi hal-hal lain yang berkaitan lebih, yaitu dosa seluruh dunia ditimpakan kepadanya. Makanya saudara, pada perseruan yang keberapa itu Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya karena dosa seluruh dunia ditimpakan kepadanya. Bapa seolah-olah memalingkan mukanya, tidak melihat Yesus. Tetapi di tengah penderitaannya ini, Yesus masih bisa memberi jaminan bagi yang berharap kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat 39. Ada Yesus disalibkan di antara dua penjahat, ya. Jadi ini orang bertanya, kenapa salib Yesus di tengah-tengah? Jadi ada penjahat satu di sebelah kanannya, penjahat satu di sebelah kirinya, Yesus di tengah-tengah. Mengapa? Ini merupakan penggenapan nubuatan. Dikatakan bahwa dia disalibkan di antara para pemberontak, penjahat-penjahat. Artinya, Yesus disalibkan di situ, disejajarkan seolah-olah mengatakan dia juga, Yesus ini penjahat juga, patut dihukum salib. Nah,
Nah, penjahat yang satu ini, yang tersalib, yang disalib bersama dengan Yesus, dia mulai mengejek Yesus. Dia mencela, dia katakan, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, ketika dia mengatakan demikian, penjahat yang lain yang tersalib bersama menegur dia. Menegur dia dan mengatakan, engkau telah menghujat. Dia menyadari keadaan dirinya, dia katakan, kita memang selayaknya dihukum. Kemudian dia mengaku Yesus sebagai Raja dan beriman, menaruh harap kepada Yesus. Kemudian dia memohon, sebagai bukti iman dia memohon, ingatkanlah. Dia minta apa? Ingatkanlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia mengaku Yesus sebagai Raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jawaban Yesus ayat 43. Tuhan Yesus memberikan jaminan dan kepastian bisa bersama-sama dia di Firdaus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, kendati sama-sama tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Dia memberikan kekuatan dan penghiburan kepada yang membutuhkan. Yesus Kristus memberikan jaminan akan pengharapan yang pasti bersama-sama dia. Hari ini juga, kata Yesus, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, tetaplah berharap kepada Yesus. Bayangkan dalam perjuangannya di atas kayu salib, supaya ada penyelamatan. Yesus menjadi korban penyelamat. Dia menjadi korban pendamaian. Tetapi dia masih bisa memberikan dan memberi perhatian. Pada perkataan yang lain, Yesus berkata kepada Maria, ibu, ini anakmu. Itu dengan Yohanes. Dia bilang kepada Yohanes, Yohanes, ini ibumu. Artinya, Yohanes, titip ibuku ya. Ya, karena Yesus dia mati dan naik ke surga. Dia titip ibuku yang sekarang kehabisan pengharapan. Nah, di kayu salib Yesus juga masih bisa melihat pergumulan-pergumulan dari orang-orang yang membutuhkan, termasuk si penjahat ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberdosa apapun kita, ingat, penjahat ini disalibkan karena memang terlalu banyak kejahatan. Seberdosa apapun kita, jika kita menyadari dosa-dosa kita dan kesalahan kita, menyesalinya dan datang kepada Yesus, ia tidak akan menolak kita. Disalib saja dia tidak tolak. Dia dalam pergumulan saja dia terima. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang ketiga atau bukti yang ketiga, Yesus pegang kendali sekalipun dia di atas kayu salib. Yang ketiga, Yesus Kristus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ayat 44 sampai 49. Kita lihat. Ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Kebenaran yang ketiga, Yesus Kristus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Artinya, dia mati di kayu salib bukan karena nasib, bukan korban keadaan, bukan pula karena luka-luka yang dideritanya, bukan juga karena kehabisan darah, bukan. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di Injil Yohanes, bahkan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ini orang-orang atau pengawal-pengawal ini, mereka mungkin heran, kok sudah mati ya. Pada waktu ada gempa itu,
Mereka langsung pukul kaki dua penjahat kiri kanan, langsung lututnya dipukul, dikasih hancur, dan karena kesakitan mereka meregang nyawa langsung. Tapi pada waktu pergi ke Yesus, loh sudah mati. Karena Yesus mati bukan karena dia kehabisan darah meregang nyawa karena kesakitan, tapi dia serahkan kepada Bapa. Dan untuk memastikan itu, mereka ambil tombak dan menusuk lambungnya sampai ke jantungnya, dan keluarlah darah dan air. Dikatakan Injil Yohanes yang membuktikan bahwa dia sudah mati. Jadi pada waktu Yesus ditusuk lambungnya tidak rasa sakit lagi, sudah mati memang. Jadi jangan guru sekolah minggu, pengasuh sekolah minggu jangan cerita salah ya. Yesus dipaku begitu menderita, dipakaikan mahkota duri, dicambuk, dan bahkan ditusuk lambungnya. Sudah mati itu. Jadi tidak rasa apa-apa lagi. Tapi untuk menjelaskan, menegaskan bahwa benar-benar dia mati. Karena nanti kalau dikatakan kalau dia bangkit, dia mati ke tidak ya? Betul-betul dia mati. Nah saudara-saudara, saya kembali ke poin ini. Dalam penderitaannya, nyawanya pun tidak bisa dirampas dari dia. Karena dia Allah, tidak bisa. Bahkan dia bisa bertahan lama di kayu salib, tidak mati-mati, sampai orang yang salibkan dia tua semua. Sampai mati semua juga orang karena umur. Tapi Yesus dikatakan selama 3 jam, jam 12 sampai jam 3 tidak ada suara, ada gelap. Seolah-olah dunia pun ikut bersedih karena dosa seluruh dunia ditimpakan kepadanya. Bapa memalingkan mukanya, tidak memperhatikan karena Yesus di kayu salib itu. Tetapi selama 3 jam sepi, tidak ada suara ini. Setelah 3 jam Yesus berseru. Tapi kalau di Injil Yohanes dikatakan Yesus tahu bahwa semua sudah selesai. Dia berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Situasi di Golgota, di Bukit Tengkorak yang saya katakan tadi, betul-betul mencekam. Dan ketika Yesus berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia tetap pegang kendali. Nyawanya tidak dirampas daripadanya. Dia menyerahkan nyawa kepada Bapa. Artinya apa saudara? Yesus Kristus, dia taat sampai mati, dan mati di kayu salib. Dia selesaikan sampai di kayu salib. Tidak buru-buru, sampai disalib, dipakukan, dan langsung tergantung dia bilang, sudah cukup Pak, sudah cukup. Tidak. Tapi seolah-olah bilang 3 jam bertahan. Selesai berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu maaf. Dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perkataan-perkataan itu setelah itu tidak ada. 3 jam. Dan Yesus mengetahui bahwa semua selesai dan baru dia serahkan nyawa kepada Bapa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah 3 kebenaran. Sebenarnya dari 7 perkataan Yesus, ke-7 menyatakan bahwa sekalipun dalam penderitaan, Yesus tetap pegang kendali. Dia mengendalikan situasi dirinya sendiri. Dia kendalikan. Dan buktinya apa? Dia masih bisa berdoa mohon pengampunan orang yang bersalah, orang yang berbuat dosa. Dia masih bisa berdoa dan memberikan pengharapan. Dia bisa memberikan pengharapan kepada orang yang putus harapan, yaitu sang penjahat itu. Tetapi juga dia menyelesaikan perjuangannya. Nyawanya tidak dirampas, tapi dia menyerahkan kepada Bapa. Saudara, tapi ingat, saya ingin memberitahukan 3 hal. Yesus mati di kayu salib menjadi korban pendamaian bagi kita. Kalau perjanjian lama disimbolkan dengan binatang-binatang, domba, lembu sapi, tetapi di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa darah binatang ini tidak mungkin bisa menyucikan dosa. Dan ini cuma simbolisasi atau gambaran apa yang akan terjadi di mana Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus bukan hanya jadi imam, tetapi dia juga menjadi korban pendamaian. Dia bukan cuma pendamai, tapi jadi korban pendamaian. Tetapi saya beritahu, Yesus, dia menjadi korban pendamaian, mendamaikan manusia dan Allah, tapi sifatnya menyediakan. Oke, saya akan jelaskan sebentar soal itu. Yang kedua, dia tergantung di kayu salib. Dia menjadi korban penebusan. Kita sudah tergadai di dosa. Tetapi Yesus, dia membayar lunas dengan harganya. Lunas dibayar. Karena apa? Dia menyerahkan nyawanya menebus kita. Total tebusannya. Tapi penebusan Yesus sifatnya menyediakan. Oleh darah Yesus kita dibenarkan.
Dibenarkan itu artinya kita salah tapi dianggap benar, dijadikan benar karena darah Yesus. Dulu saya sudah kasih contoh. Ini Dolfi Ratak yang penuh dosa, catatan dosa banyak. Tetapi ketika percaya dan menerima Yesus Kristus, darah Yesus menutup bungkus. Dan mana Dolfi Ratak lagi? Tidak ada. Sudah ditutup oleh darah Yesus. Tetapi pembenaran oleh darah Yesus itu cuma sifatnya menyediakan. Apa yang dimaksud menyediakan? Misalnya di sini ada makanan banyak. Kemudian disampaikan, oke, ada makanan di depan, siapa yang mau makan silakan makan, ambil. Sekarang saya mau tanya, yang rasa kenyang sebentar dan rasa enak siapa? Yang ambil dan yang makan. Baru yang duduk-duduk di sana? Tentunya tidak. Yang duduk-duduk di sana tidak dapat apa-apa. Karena apa? Ini cuma sifatnya menyediakan. Yang datang dan ambil. Begitu juga. Yesus mati di kayu salib. Menjadi korban pendamaian. Menjadi korban penebusan. Memberikan pembenaran bagi kita. Tapi sifatnya hanya menyediakan saja. Sifatnya hanya menyediakan saja. Ada itu. Sifatnya hanya menyediakan. Tersedia. Banyak melimpah tersedia. Yang mengambil, yang menerima, itu yang mendapatkan. Yesus Kristus jalan keselamatan. Tetapi kalau orang yang mau diselamatkan, dia harus percaya Yesus. Caranya bagaimana? Tadi, saudara-saudara. Penjahat ini sudah di kayu salib. Dan saat-saat terakhir dia berseru, ingatkanlah aku apabila engkau datang kembali sebagai raja. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu Jumat Agung. Kita sudah tahu Yesus mati di kayu salib ganti kita. Tetapi dia menjadi korban pengganti. Kalau kita mau digantikan, kalau kita tidak mau, tidak bisa. Sifatnya menyediakan saja. Makanya berita Injil telah diberitakan di mana-mana. Tapi banyak orang yang mengaku Kristen tanpa Kristus di hati. Banyak orang yang mengaku bahwa dia percaya Yesus dan dia tahu kematian Yesus sebagai pendamai. Tetapi tidak didamaikan dengan Yesus, dengan Allah. Karena apa? Karena tidak pernah datang seperti orang jahat ini, si penjahat di kayu salib. Dia bilang, memang kita itu layak untuk dihukum. Dia menyadari keadaan dirinya, tetapi kemudian dia datang kepada Yesus. Yesus menerimanya. Karena itu kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum merespon di dalam hati, sebentar kita akan perjamuan mengingat pengorbanan Kristus yang telah tubuhnya dipecah-pecahkan ganti kita, darahnya dicurahkan bagi kita. Pernahkah kita buka hati dan mengatakan, saya berdosa Tuhan, saya mohon pengampunan daripada. Mari dalam sikap